saya akan memberikan tema yaitu puasa doa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dikatakan, kita lihat di sini ada Yakobus dan Petrus. Nah, saudara, waktu Yakobus ini ditangkap, dia istilahnya dia mati gitu lah. Kenapa, saudara? Karena di sini pemerintahan atau Raja Herodes yang begitu sangat kejam, yang begitu sangat kasar, yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga saudara, dia takut karena begitu banyak pertumbuhan jemaat atau gereja mula-mula. Apalagi waktu Petrus ketika ia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, saudara, dan dibaptis, dan selanjutnya 5.000, dan selanjutnya begitu banyak. Dan itulah menjadi ketakutan pada waktu itu. Mengapa Herodes ini, saudara, membunuh Yakobus, Petrus, dan pengikut-pengikut yang lain? Ya, karena saudara, Herodes ini boleh dikatakan, saudara, dia ingin menguasai daerah itu, atau boleh dikatakan bahwa itu adalah politik. Nah, seperti saudara, apa yang terjadi saat-saat ini, ketika politik saudara bekerja, maka teman pun akan senantiasa bisa dibunuh. Nah, dan itulah yang terjadi. Nah, dan saudara, apa dikatakan? Petrus ini ditangkap. Nah, di dalam ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus. Ini yang pertama. Saudara, Yohanes dengan pedang, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ketika Herodes tahu menyenangkan hati orang Yahudi, apa yang dilakukannya? Nah, maka ia melanjutkan pekerjaannya yang selanjutnya, yaitu untuk menahan Petrus. Dikatakan ayat yang ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah, saudara, Petrus waktu ditangkap tidak langsung dibunuh, tetapi ditunda, begitulah kira-kira. Nah, dia ditangkap lalu dipenjarakan. Nah, kenapa, saudara? Karena pada waktu itu dikatakan mau Paskah, gitulah kira-kira. Nah, jadi ditahan di dalam penjara. Dan rencana daripada Herodes supaya Petrus ini akan diadili dan akan dihukum mati di hadapan orang banyak. Itulah yang direncanakan oleh Herodes. Begitu sangat kejam Herodes. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sekalipun itu yang sudah dirancangkan oleh Herodes, saudara, tetapi ada hal yang menarik, ya, menarik saudara di dalam pembacaan kita hari ini di dalam ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Padahal, saudara, kalau dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, terus kita baca selanjutnya, saudara, dikatakan Petrus itu ditahan, dan ditahan itu begitu sangat ketat. Firman Tuhan katakan 4 regu. Berarti 4 regu, dalam setiap satu regu itu ada 4 prajurit. Dan 4 kali 4 itu ada 16. Dan bukan hanya itu saja, tetapi di dalam ruangan itu pun Petrus dikawal lagi oleh 2 prajurit. Padahal Petrus dibelenggu dengan rantai yang sangat begitu yang kuat. Nah, kalau bukan senantiasa Roh Kudus yang bekerja, mustahil manusia bisa melepaskan, yaitu Petrus, karena dia begitu sangat ketat dalam penjagaan. Nah, kenapa dijaga dengan begitu ketat, saudara? Kalau saya merasa bahwa itu adalah karena kekhawatiran Raja Herodes ini. Kalau bukan dengan penjagaan yang ketat, mungkin dia rasa bahwa Petrus itu akan mampu melarikan diri. Ada kekhawatiran yang begitu sangat tinggi dalam kehidupan Herodes, sehingga Petrus ini ditahan begitu
di dalam satu ruangan itu sudah diborgol, sudah dibelenggu, dirantai, ditemani oleh 2 pengawal lagi dan 4 lagi. Setiap regu ada 4 saudara di luar yang akan menahan dia, mengkawal dia. Takut-takutnya Petrus itu akan keluar. Itulah yang dialami oleh Petrus. Begitu luar biasa ancaman datang kepada dia. Dia tahu saudara bahwa Yakobus itu mati karena dipenggal lehernya. Dan giliran Petrus, itu saudara adalah salah satu ancaman yang luar biasa. Itu adalah tekanan yang begitu dahsyat, penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi apa dikatakan di dalam ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Dan yang menarik saya katakan tadi saudara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dikatakan saudara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Padahal Petrus itu ada di dalam penjara dengan penjagaan yang begitu luar biasa, sangat ketat saudara. Inisiatif daripada jemaat itu saudara berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Tuhan saudara, dengan tekun dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan saudara, apa dikatakan dalam ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Ini lagi hal yang menarik saudara. Petrus tidur. Di tengah-tengah ancaman datang kepada dia, besok dia akan dihukum mati. Sudah dirancangkan oleh Raja Herodes untuk dibawa Petrus itu besok diadili di hadapan orang banyak. Tapi malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak. Ada banyak orang saudara, ketika hatinya kecewa, dia tidak bisa lagi tidur. Ketika hatinya terluka dan ketika hatinya saudara tersakiti oleh seseorang, bisa itu membuat dia tidak bisa lagi tidur. Kalau semalam saya juga saudara nggak bisa lagi tidur, bangun aku tengok jam, aku capek ya tengok, karena aku groginya. Itulah, tapi terima kasih lah ya Bapak Masih ya, membuat aku belajar. Tidak bisa lagi tidur saudara. Ada banyak orang ketika pergumulan dalam kehidupan yang begitu berat membuat dia tidak bisa lagi tidur. Tetapi Petrus saudara, dia bisa tidur di antara 2 prajurit itu yang mengkawal dia, yang menjaga dia. Dia tidur dengan nyenyak. Petrus tidur dalam damai sejahtera. Apakah Petrus tidak tahu kalau besok dia itu dihukum mati saudara? Tahu. Tapi dia bisa tidur. Mengapa dia bisa tidur saudara? Rahasianya ayat yang kelima ini tadi, bahagian B dikatakan tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Disitulah saudara sangat penting jemaat juga selalu berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala. Supaya di tengah-tengah masalah yang begitu berat pun dihadapi, Bapak Ibu Gembala akan bisa tidur. Dan bukan hanya Bapak Ibu Gembala yang bisa tidur, tetapi semua kita yang ada ketika kita saudara diperhadapkan dengan pergumulan dalam kehidupan ini, kita bisa tidur. Jadi apa kuncinya saudara? Berdoa kepada Tuhan. Waktu jemaat ini berdoa kepada Tuhan, dia tahu Petrus ada dalam ancaman. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan tekun. Kalau dikatakan saudara, kata tekun itu sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan.
bahkan merendahkan diri dan merindukan jamahan Allah. Itu yang dikatakan bertekun. Bertekun saudara, terus menerus berdoa. Tekun dalam membaca firman Allah. Tekun bersekutu sampai Tuhan menjawab doa kita. Jemaat pada waktu itu mereka bertekun. Mereka berdoa tidak hanya di bibir saja, tetapi mereka berdoa dari hati, saudara. Ada banyak orang berdoa hanya di bibir saja, tetapi mereka berdoa dengan tekun dari hati mereka. Merindukan jamahan Tuhan akan bekerja pada hamba Tuhan atau Rasul Petrus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu mereka berdoa kepada Tuhan, sesuatu terjadi dalam kehidupan daripada Petrus. Di tengah-tengah ancaman yang dia terima, saudara, karena ada banyak orang-orang berdoa kepada Petrus, membuat hatinya tenang. Dan saya percaya Bapak Ibu, bukan hanya jemaat itu yang berdoa kepada hamba Tuhan Petrus, tetapi Petrus pun berdoa dalam hatinya kepada Allah. Dan waktu ancaman itu datang, yang dia miliki adalah ketenangan hati. Dan ketika hatinya tenang, membuat dia bisa tidur dengan nyenyak. Jadi di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan hidup, perlu ketenangan itu kita miliki. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Petrus pegang firman Tuhan ini, saudara. Dia tahu dekat dengan Allah, dia akan tenang. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Petrus pun mendapatkan ketenangan saat dia menghadapi ancaman yang begitu berat, saya percaya hari ini apapun pergumulan dalam kehidupan kita, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, artinya kita selalu bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita, maka ketenangan hati itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Milikilah ketenangan itu. Saat mereka berdoa kepada Tuhan, saudara, banyak kuasa Allah dinyatakan atas kehidupannya. Saat mereka berdoa kepada Tuhan, ada banyak, saudara, pekerjaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu, mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita perbanyaklah doa kita selalu kepada Tuhan. Karena Yonika juga, saudara, dikatakan pasal yang kelima, tetaplah berdoa. Kalau dikatakan tetap berdoa, berarti tidak ada putus-putusnya untuk selalu berdoa. Setiap hari kita berdoa. Mengapa kita dianjurkan setiap hari berdoa? Karena doa adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya tanya, pernahkah saudara sakit hati? Pernah kamu sakit hati? Sering. Pernah kamu kecewa? Pernah. Aku juga pernah sakit hati. Aku juga pernah kecewa. Tapi saudara tahu, ketika aku kecewa, sakit hati, ketika aku tidak menjaga hatiku dengan cara berdoa kepada Tuhan, aku tidak bisa mengontrol hatiku. Tapi waktu aku kecewa, waktu aku sakit hatiku, saudara, lalu aku datang kepada Tuhan, seperti pujian tadi, hanya di bawah kaki Yesus ku dapatkan sentosa. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kesusahan kita pun akan dilenyapkan oleh Tuhan. Jadi hari ini mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
meresponi firman Tuhan. Karena ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, milikilah jam-jam doa saudara. Dan ketika kita memiliki jam doa, ketenangan akan menjadi bagian kita. Karena ketenangan tidak dapat di dalam dunia. Ketenangan hanya dapat kita dapatkan di dalam Yesus. Dan ketenangan itu saudara, Tuhan yang memberikan dan membuat hati kita menjadi damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya Petrus tadi saudara, dia bisa tenang, dia bisa tidur dengan damai sejahtera. Karena ada para pendoa-pendoa yang selalu berdoa buat dia. Bahkan dirinya juga berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, disitulah peran jemaat untuk senantiasa mengambil waktu. Seperti saudara apa yang dialami Petrus tadi. Jemaat juga jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Bawa Bapak dan Ibu Gembala, bawa pekerjaan Tuhan kepada Tuhan. Karena ketika ada pendoa-pendoa di tengah-tengah gereja kita saudara, maka percaya dan yakinlah kekuatan itu akan menjadi bagian kita semua yang menjadi pengikut Kristus. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Petrus bisa berdoa, bagaimana dengan kita? Saat penderitaan, mungkin sakit penyakit saudara, adakah ketenangan yang kita miliki? Masih adakah damai sejahtera di dalam hati kita? Apalagi hati kita terluka karena perkataan seseorang. Hati kita kecewa saudara. Apakah masih ada damai sejahtera? Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan saudara, kemungkinan damai sejahtera itu akan hilang. Tetapi ketika kita tidak akan putus-putusnya berdoa kepada Tuhan, sekalipun hati kita sakit dan kecewa, damai sejahtera akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa dampak daripada doa yang dinaikkan oleh para jemaat Tuhan? Ya, yang ada di dalam firman Tuhan ini tadi. Dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kalau secara pikiran kita manusia saudara, bagaimana bisa rantai itu begitu putus dengan sendirinya? Ayat yang ke-7 ini mengatakan bahwa Petrus dibebaskan oleh malaikat. Bagaimana bisa saudara? Karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus saudara, apa dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bahagian B. Di situ berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Dan firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan para anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan dengan bertekun, dia datang kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan Petrus dengan cara malaikat itu datang dan menepuk Petrus dan berkata, bangunlah segera. Saat itu saudara, gugurlah rantai itu. Semua itu terjadi karena ada doa yang dinaikkan Tuhan kepada Tuhan. Itulah kuasa doa. Kalau Tuhan sudah bekerja saudara, maka mujizat pun terjadi. Ketika kita berdoa saudara, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sebab di bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah pentingnya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu biasa-biasa saja. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Nah oleh sebab itu, mari kita bertekun berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Karena saudara, waktu
kita terima, tetapi ketenangan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itulah kuasa doa itu. Kalau Petrus bisa dibebaskan, dilepaskan dari rantai saudara yang membelenggu dia, percayalah hari ini juga saudara dan saya akan dibebaskan dari belenggu yang mengikat kita. Karena belenggu itu saudara, itu adalah merupakan suatu ikatan yang menghambat kita untuk maju. Kadang-kadang saudara, tanpa kita sadari ada yang membelenggu kita. Ketakutanlah saudara, kecemasanlah, kekhawatiranlah yang membuat kita tidak bisa maju. Dan itu menghambat kita untuk maju saudara. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka yakinlah kalau Petrus pun mendapatkan mujizat, maka hari ini kita pun akan mendapatkan mujizat itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Kuasa Tuhan saudara, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Dia baik dulu, sekarang pun dia baik. Dulu pun dia bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa, dan hari ini pun Tuhan bisa kerjakan hal yang luar biasa. Masalahnya, percayakah kita atau tidak? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara, kalau Petrus itu bisa dilepaskan dari rantai yang membelenggu dia, karena ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka saya yakin hari ini juga Tuhan akan membebaskan kita. Karena ada doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Tuhan. Kita sehat hari ini karena doa saudara. Kita bisa tersenyum saudara karena ada doa yang selalu kita naikkan. Kita bisa kuat menghadapi pergumulan hidup karena ada doa yang kita selalu naikkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Karena Bapak Ibu, duduk di kaki Yesus adalah suatu tempat terindah. Karena ketika kita duduk di kaki Yesus saudara, akan melenyapkan segala kesusahan kita, akan menyembuhkan setiap penyakit kita. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka disitulah Roh Kudus memberikan kita sukacita. Kalaupun kita mengalami tekanan, ancaman seperti Petrus saudara, ketika kita datang kepada Yesus, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Nah, oleh sebab itu milikilah saudara damai sejahtera. Milikilah ketenangan. Dan kita akan dapatkan itu semua ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, dan selanjutnya dikatakan ayat yang ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ayat yang ke-11, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Petrus. Ketika malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu dia melewati semua pintu. Saudara,
dan sampailah di luar dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Semua itu karena ada orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan kuasa doa itu saudara sudah dinyatakan dalam kehidupan Petrus. Dan hari ini juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, di gereja lokal kita juga masing-masing begitu sangat penting dibentuk para pendoa-pendoa siapa untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, untuk mendoakan gereja lokal kita, supaya apa? Supaya semua kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan. Oh saudara, teruslah berdoa, karena ketika kita berdoa, disitulah letak kekuatan kita. Apa yang kita doakan saudara, ketika kita imani, maka itu akan jadi dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan di dalam Tuhan. Saya rindukan saudara kita menyanyikan pujian itu tadi kembali. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa cerita kepadanya. Di bawah kaki Yesus kita mendapatkan sentosa, dan hanya kita bisa lari kepada Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan sama-sama untuk menyembah Tuhan.